Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akhirat yang dirahmati Allah. Kali ini kami hadirkan sebuah kisah luar biasa yang penuh keajaiban dan tak terduga, tentang seorang pria asal Indonesia yang dipercaya mengalami peristiwa langka. Dia dibantu oleh sosok jin untuk sampai ke Masjidil Haram dan menunaikan ibadah haji. Benarkah ada jin yang berhati baik dan tulus membantu manusia menuju rumah Allah? Simak kisah menakjubkan ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang bernama Rejosari, Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda yang bernama Abdullah, akrab dipanggil Kang Abdur. Penampilannya sederhana, namun semangat dalam jiwanya menyala terang. Setiap hari ia membanting tulang di sawah, yang tandus dan dalam, namun di balik kerja kerasnya, tersimpan satu impian besar, yang selalu ia genggam erat. Bisa menginjakkan kaki di tanah suci, menunaikan ibadah haji. Untuk menggapai impian berhaji, Kang Abdur tak pernah lelah bekerja keras, setiap hari di bawah terik matahari. Ia menggali tanah, menanam padi di ladang yang dalam, sementara keringat membasahi tubuhnya tanpa henti. Namun di balik setiap hembusan nafas dan ayunan cangkulnya, terselip doa yang tulus kepada Allah, agar suatu hari nanti ia diberi kesempatan suci itu. Meski sebagian orang menilai mimpinya terlalu tinggi bagi seorang petani miskin, tetapi Kang Abdur tak pernah berhenti berharap. Di desa itu berdiri sebuah masjid kecil yang sederhana, tempat Kang Abdur mengaji setiap malam. Suaranya yang merdu dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menyentuh kalbu selalu berhasil menggetarkan hati para jemaah. Susai lelah bekerja, mereka pun datang untuk mendengarkan bacaan Kang Abdur yang menenangkan jiwa. Abdur tak pernah melewatkan waktu untuk mengaji dan berdoa, selalu mengharap kebaikan dari Allah di setiap harinya. Suatu sore, saat ia tengah beristirahat di bawah rindangnya pohon di tepi sawah, datanglah sepupunya, Hasan, dengan wajah berbinar penuh semangat. "Kang Abdur, aku bawa kabar baik. Juragan Zulkhair sedang mencari seseorang untuk membantu membersihkan rumahnya. Kalau Kang Abdul berminat, aku bisa langsung mengantarkan ke sana," ujar Hasan antusias. Abdur mengernyitkan dahi, merenung sejenak. "Tapi, Hasan, bagaimana dengan sawahku? Siapa yang akan mengurusnya kalau aku pergi?" Hasan tersenyum meyakinkan. "Tenang saja, Kang Abdur. Aku akan bantu merawat sawahmu. Ini kesempatan emas untukmu. Dengan pekerjaan itu, kamu bisa mengumpulkan lebih banyak uang." Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Abdur akhirnya mengangguk setuju. Ia pun berangkat bersama Hasan menuju kediaman Juragan Zulkhair, seorang saudagar kaya yang dikenal dermawan dan bersahaja. Setibanya di sana, Abdur disambut dengan hangat, dan tanpa menunda waktu, ia segera mulai membersihkan rumah dengan penuh semangat. Selain bekerja membersihkan rumah, sesekali Abdur juga mengajar anak-anak di sekitar rumah juragan membaca Al-Quran. Suaranya yang merdu dan ketulusan hatinya saat mengajar membuat anak-anak dan orang dewasa terpesona dan tergerak hatinya. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah sunyi dalam ketenangan, Abdur menunaikan salat tahajud dengan khusyuk. Dalam sujud panjang dan doa yang lirih, ia panjatkan harapan terbesarnya. "Ya Allah, kabulkanlah doaku, izinkan aku menjejakkan kaki ke tanah suci, dan menunaikan ibadah haji," bisiknya penuh harap. Meski hidup dalam kemiskinan, Abdur tak pernah ragu akan kebesaran Allah. Ia yakin, apa yang tampak mustahil sekalipun bisa menjadi kenyataan dengan izinnya. Tanpa ia sadari, doa tulus yang ia lantunkan diam-diam didengar oleh Juragan Zulkhair. Keesokan paginya, usai sholat subuh, Juragan memanggil Abdur ke ruang tamu dengan wajah penuh makna. "Abdur, semalam aku mendengar doamu," ucap Juragan Zulkhair dengan suara tenang. "Aku tahu betapa besar keinginanmu untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu." Abdur terperangah, jantungnya berdebar tak menentu antara harapan dan rasa tak percaya. "Apa yang ingin Juragan tawarkan?" tanyanya pelan. Juragan Zulkhair tersenyum hangat. "Aku akan membawamu ke tanah suci. Namun, ada 2 syarat yang harus kau penuhi. Yang pertama, kau tidak boleh memberitahukan hal ini kepada siapapun sampai kita tiba di pelataran Masjidil Haram. Syarat yang kedua, kau harus menutup matamu saat aku menggendongmu, dan baru boleh membukanya setelah aku memberi isyarat." Abdur yang awalnya terkejut mendengar syarat aneh itu, sempat tertawa kecil, mengira itu hanyalah gurauan. "Hahaha Juragan, Anda memang pandai bercanda," ujarnya sambil tersenyum, meski dalam hatinya mulai bertanya-tanya. "Bagaimana
Mungkin hal seperti itu bisa membawaku ke tanah suci? Batin Abdur penuh keraguan. Namun raut wajah Juragan Zulkhair tetap tenang dan serius. Aku tidak sedang bercanda, Abdur. Aku sungguh-sungguh, ujarnya mantap. Melihat kesungguhan di mata Juragan, Abdur pun terdiam sejenak. Meski hatinya masih diliputi tanda tanya dan akalnya sulit menerima, ia akhirnya memutuskan untuk percaya dan menerima tawaran itu, walau terdengar mustahil di mata manusia. Baiklah Juragan, saya akan mengikuti semua syarat yang Anda berikan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, jawab Abdur dengan penuh rasa syukur. Malam berikutnya, setelah segala persiapan rampung, Juragan Zulkhair mengajak Abdur untuk berangkat, memulai perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Abdur diminta untuk menaiki punggung Juragan Zulkhair dan menutup matanya rapat-rapat. Saat itu, ia merasakan angin sejuk yang begitu asing, seolah-olah mereka sedang melintasi dunia yang berbeda. Jantung Abdur berdebar kencang, diliputi kecemasan dan harapan yang campur aduk. Beberapa saat kemudian, suara lembut Juragan Zulkhair terdengar, "Bukalah matamu." Abdur pun membuka matanya perlahan. Dan betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa dirinya kini sudah berada di hadapan Ka'bah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya, membasahi wajahnya yang penuh harapan. Subhanallah, ini nyata, gumam Abdur sambil berlutut. Matanya tak mampu lepas dari keagungan Ka'bah yang ada di depannya. Dengan hati penuh syukur, ia segera melantunkan doa, merasakan keajaiban yang baru saja terwujud di hadapannya. Selama di Tanah Suci, Abdur menjalani ibadah haji dengan penuh kekhusyukan, menikmati setiap detik yang penuh berkah. Di tengah keramaian, ia bertemu dengan Haji Isa dan Haji Ibrahim, dua orang kaya dari desanya yang sudah lama menjadi pelaksana ibadah haji setiap tahun. Keduanya terus memperhatikan Abdur, seolah ada sesuatu yang membuat mereka terkesan dengan kehadirannya di sana. "Bagaimana mungkin kau bisa berada di sini?" tanya Haji Isa dengan penuh rasa tak percaya. Abdur tersenyum, matanya penuh rasa syukur. "Ini semua karena pertolongan Allah, Pak Haji. Juragan Zulkhair yang membantu saya untuk sampai ke sini." Kedua haji itu tersenyum, lalu saling mengangguk, seolah memahami. Mereka mulai berpikir, mungkin Juragan Zulkhair yang membiayai perjalanan haji Abdur. Setelah menunaikan ibadah haji, Abdur kembali ke tanah air dengan cara yang sama. Juragan Zulkhair mengantarkannya pulang ke desa. Sesampainya di sana, Juragan berpamitan untuk kembali ke rumahnya sendiri, dengan alasan ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Sesampainya di rumah, Abdur dengan penuh semangat menceritakan pengalaman luar biasanya kepada keluarga dan penduduk kampung. Namun, mereka hanya menggelengkan kepala, tak percaya. "Sungguh, ini tidak masuk akal," kata seorang warga dengan nada meragukan. "Bagaimana mungkin Abdur yang miskin bisa berangkat haji?" ujar yang lainnya. Abdur mencoba meyakinkan mereka, "Saya sungguh-sungguh, saya sudah melihat Ka'bah dan berdoa di sana." Namun, meski begitu, ejekan dan keraguan terus menghujaninya, membuat Abdur merasa malu dan terasing di desa sendiri. Seminggu kemudian, Haji Isa dan Haji Ibrahim kembali dari Tanah Suci. Mereka menceritakan kepada warga desa tentang pertemuan mereka dengan Abdur di Mekah. Setelah mendengar kesaksian dari kedua haji tersebut, perlahan warga desa mulai percaya. Mereka pun segera mendekati Abdur dan meminta maaf atas segala cemoohan yang telah mereka lontarkan. Sebulan kemudian, Abdur merasa bahwa sudah saatnya untuk mengunjungi Juragan Zulkhair guna mengucapkan terima kasih dan membawa oleh-oleh hasil panen sawahnya sebagai tanda penghargaan. Dengan semangat, Abdur melangkah menuju rumah Juragan, namun setibanya di sana, ia terkejut mendapati rumah Juragan Zulkhair telah hilang tanpa jejak. Ia pun mencari di sekitar rumah, bertanya kepada tetangga, tetapi tak ada seorang pun yang mengenal nama Juragan Zulkhair. Penuh tanda tanya dan kebingungan, Abdur akhirnya memutuskan untuk menemui gurunya, Kiai Ghazali, untuk meminta penjelasan mengenai misteri yang ia alami. Setelah mendengarkan cerita Abdur dengan penuh perhatian, Kiai Ghazali tersenyum bijak. "Abdur, semua ini bisa saja terjadi atas kehendak Allah. Mungkin Juragan Zulkhair bukanlah manusia biasa. Bisa jadi dia adalah hamba Allah yang diberkahi dengan kemampuan luar biasa, atau bahkan makhluk gaib yang dikirim untuk membantumu. Yang terpenting, engkau sudah menunaikan ibadah haji dan merasakan keajaibannya." Abdur mengangguk, menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, ia merasa bahagia karena impian besarnya akhirnya tercapai. "Bersyukurlah dan teruslah beribadah dengan ikhlas," pesan Kiai Ghazali. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.